ilmu sejarah ini bisa ngasih kerja nggak? Pertanyaan. Kalau perbandingan saya dengan Prancis, iya jawabannya, karena itu banyak orang yang mau menjadi sejarawan. Terima kasih banyak udah berkenan mau diwawancarai oleh kami. Ini adalah seri sejarah bersama dengan pakar, bersama dengan Prof. Riza. Ada beberapa pertanyaan yang mau kita tanyakan Prof terkait sejarah. Pertama, sejak kapan Prof. Riza menyukai sejarah dan apa yang membuat Prof. Riza tertarik dengan sejarah? Pertama-tama terima kasih sekali untuk undangan dari Mbak Fanada dalam bincang sejarah pada kesempatan kali ini. Kami merasa terhormat. Sejak kapan tertarik dengan sejarah? Kalau sejarah diartikan sebagai bacaan yang menarik, tentu dari kecil sudah suka sejarah. Saya pikir bagi semua anak-anak, bukan saja di Indonesia, tapi di berbagai tempat, anak-anak kecil itu suka dibacakan buku sejarah atau diceritakan buku sejarah, baik itu sejarah yang benar ataupun hikayat, dongeng, mitos dan lain sebagainya. Untuk konteks di Indonesia banyak sekali hikayat, dongeng, mitos dari cerita-cerita dari berbagai daerah di Nusantara. Kemudian juga sejarah-sejarah yang benar adanya, tapi tentu orang tua secara umum tidak memberi tahu mengenai sejarah yang benar karena mereka juga bukan sejarawan atau mungkin tidak membaca sejarah. Namun mereka belajar sehingga diceritakan apa yang mereka tahu kepada anak-anak mereka. Jadi kalau ketertarikan sejarah tentu seperti anak pada umumnya sudah dari kecil. Tapi mungkin pertanyaan yang lebih khusus adalah sejak kapan sejarah menjadi pilihan kajian objek disiplin keilmuan saya. Saya harus jujur katakan mungkin sejarah ini sebagai kecelakaan dalam sejarah kehidupan saya, tapi yang membawa hikmah. Jadi setelah selesai S1 dari Fakultas Syariah IAIN, sekarang jadi UIN Jakarta itu, setelah mendapatkan beasiswa dari pemerintah Prancis, kami mencari pembimbing dan alhamdulillah kami diterima di sekolah sejarah terbaik di Prancis, atau mungkin bisa dikatakan terbaik di dunia, yaitu École des Hautes Études en Sciences Sociales atau ESS di Paris. Jadi kami diterima sebagai mahasiswa S2 dalam bidang sejarah oleh sejarawan Prancis ahli Asia Tenggara terutama Indonesia. Keahliannya lebih khusus lagi adalah mengenai Jawa, Banten dan Aceh, yaitu Profesor Claude Guillaume. Nah, karena diterima oleh beliau sebagai seorang sejarawan, dari situlah kami memulai memilih sejarah sebagai objek kajian disiplin keilmuan yang sampai hari ini mengantarkan kami mengkaji sejarah negeri kita masa lampau. Tapi yang menarik sebetulnya setelah belajar sejarah ini, selesai S2 atau 2A, diplom études approfondies atau semacam Master of Art di dalam bidang sejarah dari HSS, kami melanjutkan doktorat atau PhD dalam bidang sejarah setelah menyelesaikan pendidikan sejarah dan filologi S2, S3, 2A dan doktorat selama 7 tahun di EHS Paris. Maka dengan kemampuan metodologi sejarah dan kita tahu bagaimana kerja sejarah itu memudahkan bagi kita untuk mengkaji objek-objek sejarah lainnya. Nah, dari sini membawa kami mengkaji misalnya salah satu kajian kami saat ini adalah mengenai sejarah hukum di Mesir pada akhir abad ke-19 awal abad ke-20. Jadi secara sederhananya ketertarikan pada sejarah sudah dari kecil, tetapi sebagai pilihan disiplin keilmuan itu saat diterima justru oleh profesor sejarah yang itu mengundang, mengajak atau memaksa kami untuk bergelut dalam bidang sejarah yang kemudian ini menjadi pilihan disiplin keilmuan kami dan menjadi jalan hidup sampai hari ini. Ada kecenderungan anak-anak remaja saat ini yang menganggap bahwa ilmu sejarah adalah ilmu yang hanya melulu bicara masa lalu dan nggak punya relevansi dengan masa kini, bahkan mungkin dianggap nggak terlalu signifikan lah.
untuk masa depan gitu. Menurut Kak Rizal gimana? Ya betul sekali. Anak-anak muda sekarang itu pertama melihat ilmu sejarah itu hanya ilmu mempelajari masa lalu, masa lampau, tidak ada kaitannya dengan masa kini dan tidak menarik. Tapi menurut saya bagi anak-anak muda di sini adalah kalau belajar sejarah, dapat S1, S2 isi sejarah, kerjanya apa? Para anak-anak muda ini kan sangat praktis. Kuliah, setelah kuliah kerja. Nah, ilmu sejarah ini bisa ngasih kerja nggak? Pertanyaan. Kalau perbandingan saya dengan Prancis, iya jawabannya. Karena itu banyak orang yang mau menjadi sejarawan. Di Indonesia itu belum paling tidak. Nah, karena itu harus ada kebijakan nasional. Kalau negeri ini ingin membutuhkan sejarah agar negerinya terungkap dengan sangat baik, agar banyak generasi muda mau belajar sejarah, kemudian mereka menjadi sejarawan, dan dengan banyaknya sejarawan di Indonesia, baik yang akan mengungkap hal-hal yang masih terpendam di dalam lautan sumber sejarah Indonesia atau Nusantara ini, maka pemerintah harus memiliki kebijakan yang tepat, yaitu menyediakan lowongan pekerjaan bagi mereka yang belajar dari dalam jurusan sejarah, baik itu dosen, baik itu peneliti, baik itu di arsip dan lain sebagainya. Sepanjang pemerintah atau pihak swasta tidak memberikan tempat bagi sejarawan, memang mungkin tidak akan menarik bagi para pemuda-pemudi generasi muda Indonesia. Nah, masalahnya kalau semakin sedikit orang yang mau belajar sejarah yang kemudian menjadi sejarawan, siapa yang akan mengungkap sejarah negeri ini? Suatu bangsa, suatu negeri, negara itu menjadi kuat dan besar kalau ia mengetahui sejarah masa lalunya. Kalau sekarang banyak tuduhan bahwa belajar sejarah tidak ada kaitannya masa lalu atau tidak. Apa sih untungnya belajar sejarah untuk masa kini? Sebaliknya, saya sebagai sejarawan bisa mengungkapkan misalnya banyak hal. Dari misalnya tesis S2 saya di Paris menunjukkan bahwa dulu pada masa reformasi banyak umat Islam yang mengatakan kami ingin menerapkan syariah, kami ingin menerapkan pidana Islam. Karena pada masa lampau, katanya menurut argumen para pengusung penegakan syariah, pada masa lampau kesultanan kerajaan Islam itu menerapkan syariah secara menyeluruh. Dari situ kemudian kami menelusuri dan itu tidak benar. Ya, jadi impian, khayalan mengenai sesuatu yang paripurna, penerapan hukum Islam itu sama sekali tidak pernah terjadi, baik di Nusantara Indonesia masa lampau maupun di negeri-negeri lain. Bagaimana kita bisa mengetahui itu? Dengan ilmu sejarah. Dari sini menunjukkan bahwa ada kaitannya yang sangat erat, sangat erat. Kemudian sekarang kita ada di tengah masyarakat kita sedang ribut tentang krisis identitas nasional. Misalnya, kita Indonesia, tapi kalau orang Islam kok jadi ke Arab-Araban misalnya. Kenapa harus menggunakan gamis atau perempuannya abaya? Terus kalau dia Kristen kok ke Eropa-Eropaan? Kalau dia Hindu-Buddha kok ke India-Indiaan? Jadi kenapa tidak ada Islam ala Indonesia? Islam yang telah berhubungan dengan budaya sejarah setempat, tetap menangkap pesan Islamnya, tetap menerapkan nilai-nilai Islam, tapi pada saat yang bersamaan tetap menghargai sejarah, budaya, bahasa setempat, tidak menghilangkan budaya, sejarah, bahasa, identitas setempat negeri yang kita cintai ini. Begitu juga bagi orang Kristen, entah itu Protestan, Katolik, menjadi Kristen bukan berarti mengikuti Kristen ala Eropa, tapi bagaimana menjadi Kristen pada saat yang bersama menjadi orang Jawa yang baik. Menjadi Katolik tapi tetap menjadi seorang misalnya Bugis yang baik. Menjadi Hindu tetapi tetap menjadi seorang Bali Indonesia. Nah, inilah sebetulnya kerja sejarawan, menampilkan ingatan masa lalu ke masyarakat umum, betapa kehidupan sosial, masyarakat, politik, ekonomi tidak sesederhana yang kita bayangkan. Tidak ujuk-ujuk kita minta sesuatu karena pada masa lampau seperti itu.
ternyata tidak seperti yang kita bayangkan. Dan bagaimana bisa mengungkapkan itu? Ya harus dengan ilmu sejarah, harus sejarawan yang mengungkapkannya. Jadi banyak sekali kaitan yang sangat erat dan positif kehidupan masa kini dengan kehidupan masa lalu. Terima kasih. Arsip, sejarawan itu baca arsip.